tujuan Surabaya Denpasar. Termasuk ulah oknum pilot yang menawarkan pramugari dan menceritakan status pramugari tersebut melalui pengeras suara kepada semua penumpang. Ini pramugari kami berwajah yang ditinggal suami dan gagal dari pernikahan pertama, berwajah cantik, berhidung pesek, pokoknya berulang macam itu. Terus ya dia bilang ada yang tertarik gitu kan, ya semacam itulah kata-katanya ya. Waktu saya mau duduk itu saya bingung, ini ada apa, ini kayak dagelan apa di sini ya? Apakah ini seperti berbalas pantun? Bukan, karena berulang-ulang dan semua penumpang juga bingung, saling berpandangan gitu ya. Sudah kita duduk, sudah tidak ada isu sama sekali. Nah waktu kita mau take off itu, pesawat kabin digelapkan, jadi hanya ada lampu ambient lighting ya Pak ya. Ambient lighting itu biru. Itu dari keadaan mau take off. Nah tiba-tiba terdengar suara tuh seperti, sini dong, manggil-manggil gitu lewat mikrofon kabin. Kesini dong, sini dong. Terus ada suara yang nggak jelas gitu, yang bisik-bisik gitu. Jadi kita bingung, saya tahu memang karena kondisi kabin agak gelap, tapi kita bisa lihat semua orang tuh bingung gitu dengan kepala yang tanya gitu ya. Sudah saya pun tambah ketakutan, ini ada apa ini? Setahu saya dalam penerbangan itu adalah saat yang krusial sekali untuk take off dan landing ya. Lambertus meminta agar pihak Lion Air segera meminta maaf kepada masyarakat luas, terutama bagi pengguna jasa penerbangan, agar konsumen tetap percaya dan aman di kala terbang. Dari Denpasar, Bali, Adi Gunawan, TV One mengabarkan. Ya, sebetulnya juga ada pernyataan dari Kapten Edward Sirait ya, yang diwawancarai oleh rekan-rekan kita di Kabar Petang kemarin begitu. Harapannya sih bisa juga kita putarkan begitu agar ada konfirmasi juga. Kalau saya boleh mungkin menceritakan, kita akan dengarkan aslinya nanti. Edward Sirait selaku jajaran direksi di Lion Air menyebutkan sudah ada penalti yang diberikan begitu ya. Tapi pertanyaannya kok penaltinya ke co-pilot ya? Apakah memang suara tersebut suara co-pilot atau apa? Itu hanya mereka yang tahu tentunya kan. Lalu yang kedua, selain penalti itu sudah juga diklarifikasi bahwa itu adalah bukan desahan, tapi memang nafas dari dekat dengan mic-nya ya. Coba kita putar, kita dengar selengkapnya pernyataan dari Edward Sirait. Pak Edward, bisa dijelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di penerbangan 14 November tujuan Surabaya Denpasar kemarin itu, Pak? Ya, jadi dari hasil investigasi kami memang ada pelanggaran prosedur dalam announcement yang seharusnya tidak dilakukan, tapi dilakukan menyangkut pelanggaran prosedur seperti apa, Pak Edward? Announcement. Announcement kepada penumpang. Seharusnya seperti apa yang dilakukan, seperti apa persisnya? Seharusnya tidak ada ucapan yang kayak selamat ulang tahun itu. Jadi itu tidak boleh terjadi sebenarnya. Karena itu kan di luar daripada SOP. Yang boleh mereka announcement itu kan kalau dari kokpit itu mengenai penerbangan itu sendiri. Gitu. Itu ucapan selamat ulang tahun kepada siapa disampaikan, Pak? Kepada rekan kerjanya. Dari hasil investigasi. Rekan kerjanya itu juga yang kebetulan pramugari. Pramugari artinya di dalam, apakah pramugarinya ikut di dalam kokpit atau Enggak, tidak. Di dalam pesawat itu. Dan masih panjang juga penjelasan dari Kapten Edward Sirait begitu ya. Saya ingin ke narasumber kita begitu. Kalau Anda menyaksikan secara utuh perkembangan pemberitaan, baik itu di media online dan lain sebagainya, ini apa ya sebetulnya yang bisa disimpulkan begitu dari pelaku penerbangan? Anda pelaku penerbangan, apakah memang ada semacam error di sistem komunikasi sehingga, atau mungkin error di sistem atau human error? Nah itu ya, ada dua hal itu mungkin bisa dijelaskan. Lalu SOP bercanda seloroh seperti itu, apakah hal-hal biasa di kokpit antara pilot co-pilot maupun juga dengan awak lainnya? Ya, selamat pagi Mas Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, setiap penerbangan ya perusahaan penerbangan itu mempunyai standar-standar tertentu. Seperti Pak Edward Sirait tadi bilang ada pelanggaran dalam hal ini.
kita air crew itu dibagikan namanya buku. Zaman dulu itu kita dibagikan buku, tapi dengan teknologi sudah berkembang, kita dikasih soft copy, yaitu ada passenger announcement. Jadi itu udah ada standarnya sebenarnya. Ya, bagaimana menghadapi hal-hal yang di luar daripada normal. Misalnya ada delay, itu ada, sudah tertulis di situ biasanya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Kemudian ada go round, misalnya kita tidak jadi mendarat. Kemudian si penerbangnya itu kalau masih punya waktu, kita harus mengumumkan ke penumpang bahwa kita tadi membatalkan pendaratan karena ada sesuatu hal, mungkin runway-nya tidak safe atau cuacanya yang memburuk. Selama kita ada waktu, kita harus kasih tahu penumpang. Kemudian yang dalam hal ini saya lihat ini kan welcome announcement. Welcome announcement itu biasanya dilakukan oleh awak kabin, ya. Tapi kalau waktu memungkinkan, kita juga sebagai penerbang melakukan hal itu. Selamat pagi penumpang kami, kita boleh, itu merupakan standar. Itu juga sudah ada di buku passenger announcement, itu sudah ada. Tetapi karena ini merupakan hal yang rutin sehari-hari, mungkin kita nggak baca buku lagi karena kita sudah tahu poin-poinnya apa yang harus. Kalimatnya pun juga sudah termodifikasi lah. Ya, tetapi harusnya tidak terlalu menyimpang jauh daripada standar announcement yang dibagikan oleh company itu. Nah, kalau terkait dengan delay-nya itu tadi kan memang kejadiannya ketika penumpang sudah mengalami keterlambatan 2 jam kemudian masuk pesawat. Nah, SOP ketika delay itu announcement-nya seperti apa? Apa memang diperbolehkan membuat cair suasana para penumpang begitu? Iya, pastilah. Kita kan kita harus menginformasikan penyebab delay-nya nih apa. Mungkin keterlambatan pesawatnya datang dari destinasi sebelumnya, penerbangan sebelumnya, kemudian mungkin karena faktor cuaca, kemudian atau menunggu penumpang transit, itu bisa banyak case-nya, itu banyak sekali, bisa apapun bisa terjadi. Tetapi selayaknya ya company yang baik terhadap customer-nya, kita harus mengasih tahu, menginformasikan dan meminta maaf yang terutama bahwa penerbangan ini terlambat 2 jam karena alasan operasional, alasan cuaca, atau menunggu penumpang transit, atau menunggu penumpang yang sedang tertahan di imigrasi. Bisa aja banyak dalam hal ini. Tapi begini, Cap, saya sering bepergian. Mita juga tadi sering bepergian dengan menggunakan pesawat begitu. Dan seringlah kita mengalami delay ya, Mita ya. Dan itu memang SOP betul. Itu kita yakini betul lah. Adanya perkataan kalimat permohonan maaf sedemikian itu. Tapi lagi-lagi begitu. Apakah ini kalau boleh kita ketahui human error, salah pencet begitu sehingga akhirnya penumpang mendengar, atau sistem yang mungkin saja rusak gitu loh. Anda pernah nggak mendapatkan pengalaman sistem komunikasi rusak seperti itu? Jadi gini, ada 2 hal dalam hal ini. Yang pertama dia konon dia bercanda, tetapi kan kita harus, penumpang kan nggak perlu tahu kan gitu ya? Ya, itu kan pelanggaran seperti Pak Edward. Bercanda itu boleh ya? Tidak boleh, Pak. Oh, tidak boleh. Oke. Bercanda artinya konteksnya bercanda sesama awak kabin itu boleh, tapi ketika terdengar sampai dengan penumpang, kan tidak harus dipublish, harus di passenger announcement. Tapi biasa nggak di kokpit itu bercanda antara pilot, co-pilot dengan cabin crew? Kita kan kerja ini berinteraksi ya, berinteraksi mungkin mereka sudah berhari-hari bersama, kemudian terjalinlah keakraban. Kemudian ini yang kalau benar ini terjadi, ya saya juga tidak 100% karena tidak mendengar langsung daripada apa sih yang diomongin oleh si pilotnya itu. Kemudian saksi juga belum ada, mungkin yang ada tapi belum berbicara kecuali Pak Lambert yang berbicara. Jelas ini tidak boleh itu. Tidak boleh dilakukan seperti itu. Artinya tidak boleh bila mana passenger mendengar. Kalau cuman person to person mungkin ya bukan cuma penerbang dan awak kabin saja, semua pun orang kantor mungkin ya, ataupun orang teman-teman media. Bebas, ya? Itu kan dalam berinteraksi sah-sah saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang suara desahan yang Mas Arief tadi yang tanya. desahan kita tahan untuk di segmen berikutnya ya. Boleh. Oke, kita sama-sama mendesah di segmen berikutnya. Sesaatlah bersama kami di Apa Kabar tersebut merasa terganggu untuk perkataan pilot Lion Air tujuan Surabaya dan Pasar ini. Suasana damai lagi. Penumpang pesawat Lion Air Lambertus Maengko mengadu ke Kementerian Perhubungan mengenai ulah oknum pilot yang diduga melakukan tindakan tidak pantas di saat akan menerbangkan pesawat.
Lambertus Maengkom mengisahkan pengalamannya dengan penerbangan Lion Air JT990 tujuan Surabaya dan Pasar. Termasuk ulah oknum pilot yang menawarkan pramugari dan menceritakan status pramugari tersebut melalui pengeras suara kepada semua penumpang. Ini pramugari kami berwajah yang ditinggal suami dan gagal dari pernikahan pertama, berwajah cantik, berhidung pesek, pokoknya berulang macam itu. Terus ya dia bilang ada yang tertarik gitu kan, ya semacam itulah kata-katanya ya. Waktu saya mau duduk itu saya bingung, ini ada apa, ini kayak dagelan apa di sini ya? Apakah ini seperti berbalas pantun? Bukan, karena berulang-ulang dan semua penumpang juga bingung, saling berpandangan gitu ya. Sudah kita duduk, sudah tidak ada isu sama sekali. Nah waktu kita mau take off itu, pesawat kabin digelapkan, jadi hanya ada lampu ambient lighting ya Pak ya, ambient lighting itu biru. Itu dari keadaan mau take off. Nah tiba-tiba terdengar suara tuh seperti, sini dong, manggil-manggil gitu lewat mikrofon cabin. Kesini dong, sini dong. Terus ada suara yang nggak jelas gitu, yang bisik-bisik gitu. Jadi kita bingung, saya tahu memang kan kondisi kabin agak gelap, tapi kita bisa lihat semua orang tuh bingung gitu dengan kepala yang tanya gitu ya. Sudah saya pun tambah ketakutan, ini ada apa ini? Setahu saya dalam penerbangan itu adalah saat yang krusial sekali untuk take off dan landing ya. Lambertus meminta agar pihak Lion Air segera meminta maaf kepada masyarakat luas, terutama bagi pengguna jasa penerbangan, agar konsumen tetap percaya dan aman dikala terbang. Dari Denpasar, Bali, Adi Gunawan, TV One mengabarkan. Ya, berkaitan dengan hal tersebut, pihak Lion Air pun juga mengakui memang ada penyalahgunaan prosedur dalam penerbangan Lion Air tujuan Surabaya dan Pasar. Dan berikut ini adalah pernyataan Direktur Lion Air Edward Sirait dalam program Kabar Petang kemarin. Ya, Pak Edward, bisa dijelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di penerbangan 14 November tujuan Surabaya dan Pasar kemarin itu, Pak? Ya, jadi dari hasil investigasi